kan udah ngomongin reksadana, saham, terus bagaimana dengan investasi emas nih kan karena memang tahun depan nih katanya tahunnya saham gitu. Tadi sampai Aji bilang sampai 7.200 nih. Perlukah kita masih investasi di emas juga atau ya bolehlah hanya sedikit untuk diversifikasi gitu karena kan dia safe haven gitu. Gimana kalau menurut Aji? Ya memang kalau kita akui ya kondisi safe haven pun juga terjadi manakala global sedang mengalami risk ya, sedang menghadapi resiko sistematis kalau menurut saya, sehingga kalau misalnya jika terjadi resiko sistematis tersebut juga membuat kinerja daripada harga emas ini mengalami uptrend yang sangat signifikan begitu kan. Tapi kan saat ini kan karena sudah terjadi adanya kepastian dalam hal recovery perekonomian pada mulai tahun depan, kemudian juga berkaitan dengan vaksinasi, maka dari itu juga ini harga saham, maksud saya harga emas dunia pun juga mengalami koreksi ya, mengalami tren koreksi begitu ya, dan untuk sementara ini pun juga sedangkan kalau saya melihat dari progres daripada kinerja indeks ya di seluruh dunia pun juga mengalami apresiasi yang begitu signifikan gitu ya, sehingga saya pikir ini sudah saatnya bagi para pelaku individu untuk meningkatkan minat maupun juga ketertarikannya dalam rangka berinvestasi di pasar pada pasar modal ya, pada saham misalkan begitu. Karena kan kedepannya harga emas pun juga akan lebih cenderung berfluktuasi begitu kan, lebih cenderung berfluktuasi begitu. Jadi ya sementara untuk saham, kalau untuk kondisi pasar modal karena ada recovery perekonomian, kemudian juga karena ada misalkan potensi kinerja fundamental para emiten yang berpotensi ini ya terjadi perbaikan yang sangat progresif pada tahun depan. Belum lagi juga valuasinya, kalau misalkan jika emiten-emiten di negara berkembang pun juga atau emerging markets ya, itu secara valuasi memang sangat menarik gitu ya, jangka murah. Maka kalau misalnya jika nanti asing sudah masuk nih, maka terciptalah kondisi net foreign buy begitu ya, sehingga bagi investor yang sudah berinvestasi sejak lama, maka ketika ya itu pun juga ketika masih kondisi net foreign sell, tapi kalau sudah jadi net foreign buy ya nanti mereka juga akan mendapatkan profit gain yang sangat optimum ya, sangat maksimum begitu, karena ini berpotensi mendongkrak kinerja daripada pergerakan harga saham itu sendiri kalau menurut saya seperti itu, Sis. Jadi momentum untuk saham banget gitu ya. Begitu. Oke. Terakhir nih, singkat aja nih, apa pesan-pesan untuk para pendengar atau penonton podcast Bareksa kali ini? Silakan Mas Haji. Oke. Ya untuk para pendengar podcast Bareksa yang budiman ya, kalau saya melihat fitur yang ditawarkan oleh Bareksa dalam hal reksadana ya, program reksadana itu pun juga sudah sangat memadai begitu ya, dan bahkan juga saya melihat transparan begitu ya. Jadi otomatis ini bisa menjadikan nilai plus ya. Belum lagi juga terdapat berbagai pemberitaan maupun juga ada yang portal berita maupun juga portal analisa saham maupun juga reksadana, itu pun juga bisa menjadikan nilai plus gitu ya bagi para podcaster misalkan begitu, sehingga informasi yang terdapat pun juga sangat memadai begitu kan, sehingga kalau menurut saya bagi yang belum invest pada reksadana saham misalkan, saya pikir investasi dari sekarang pun juga harus dilakukan begitu ya, karena untuk tahun depan tadi sudah saya maksudkan tadi mengenai recovery dan lain sebagainya, kita juga tentunya juga mengharapkan sentimen yang lainnya dari emiten yang menerapkan good corporate governance. Tadi kan sudah bahas mengenai point environment ya maupun juga ada potensi daripada meningkatnya progresif perekonomian syariah begitu kan. Itu emiten yang menerapkan good corporate governance ya, mereka itu juga pasti rajin ya bagian dividen ya pada para pelaku investor yang berinvestasi saham secara jangka panjang gitu. Jadi kita harus bisa manfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan dividen ya begitu. Jadi saya pikir mulailah untuk berinvestasi saham dengan cermati good corporate governance, kemudian juga misalnya likuiditas dari pergerakan harga saham, kemudian juga ya market cap juga penting begitu ya. Terus juga berkaitan dengan dividen yang ditawarkan oleh emiten tersebut gitu pada investor. Jadi ini poin-poin ini sangat
sangat esensial gitu ya bagi investor tentunya podcast Bareksa ya. Oke, siap. Jadi ini bincang-bincang kita tadi lumayan panjang juga, panjang lebar ya Mas Aji. Makasih banget ilmunya udah sharing ke kita. Semoga bisa berguna untuk teman-teman semua Sobat Bareksa yang setia menonton dan mendengarkan podcast Bareksa. Oke, jadi saya kasih summary sedikit. Mungkin tadi kita udah dengar banyak banget sentimen-sentimen positif, tetapi mulai dari vaksin, kemudian Omnibus Law, kemudian pemilihan Presiden AS yang Biden bisa pro kepada pasar gitu kan. Tetapi tetap aja ada risiko-risikonya, mungkin kita semoga tidak terjadi nih lockdown lagi atau yang bisa membatasi ekonomi lagi gitu ya. Kita berharap ini terbaik dan ini adalah momen terbaik untuk mulai berinvestasi baik di pasar modal, di reksadana atau di saham langsung. Oke. Terima kasih untuk Mas Aji yang udah mau hadir dan menyempatkan waktunya di Bareksa Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya Mas Aji ya. Jangan bosan-bosan kalau saya calling atau saya WhatsApp. Siap sis Hanum. Saya berkomitmen full untuk support Bareksa. Oke. Baik, untuk semua Sobat Bareksa, follow semua akun sosial media Bareksa dan tetap berinvestasi, tetapi juga ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Oke, sampai di sini podcast kita kali ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya Hanum Kusuma Dewi undur diri. Woi, pakai masker lagi deh. Akhirnya. Asik. Nggak pengap lo pakai masker kayak gitu loh. Kok gue pengap gue pakai masker kayak gitu? Ini bukan gak pengap, emang kan pakai masker emang gini Ji. Masa pakai masker gini?